Tapi itu bakal jadi laki-laki yang di wanita yang tepat gitu. Tidak ada pikiran untuk jalin hubungan begitu? Berjalannya waktu mungkin karena saya tidak nyalahin ceweknya. Saya merasa kayak ini nih kayak saya punya kesalahan. Oke, Hirwi Haidar. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik lah. Sekarang sudah masuk di semester 6. Itu kira-kira bagaimana selama kuliah? Kalau boleh jujur ya, saya selama kuliah ini dari semester 1 sampai sekarang yang paling saya rasa berat itu semester 5 sama 6. Kayaknya yang paling berat sekarang yang 6 sih. Kenapa? Pertama, fokus tuh memang mungkin fokusnya cuma fokus kuliah ya. Cuman kan kalau semester 1, 2, 3 tuh macam masih rasa lulus masih lama lah. Tapi pas masuk bulan nih bisa 2 semester lagi, belum lagi tugas, project, KP, KKN tuh sama skripsi gitulah. Lalu saya masih jadi beban keluarga atau tidak? Oh itu sudah. Baru kok sudah masuk KP nih berarti? Iya, sekarang KP sudah jalan 1 minggu sih, baru 1 minggu. Baru selama di kau kuliah di mana? PEN. Kau kuliah di UPN itu apa saja yang kau dapat? Jujurnya kalau dibilang ilmu, mungkin saya baru dapat ilmunya 30% atau 40% ya Pak. Tapi kalau segi dari sifat dari apa ya, mungkin bahasanya tuh kedewasaan lah. Itu saya bisa mungkin sekitar lebih dari 50 lah, 60-70%. Apa yang bisa bikin kau jadi kayak begitu? Lebih ke ini sih, lingkungannya, karena kan kau tahu sendiri lah saya orangnya emosian kan. Saya orangnya emosian, tapi pas saya di sini saya lihat sama teman-teman tuh sabar, kayak masalah tuh tidak terlalu dibawa emosi gitu. Otomatis harus adaptasi lah. Sama lebih ini sih pintar-pintar buat adaptasi sih, kayak ini lingkungannya kayak begini, jadi teman-teman harus kayak gini, pintar-pintar atur uang, sama lebih ke lihat masa depan nih. Berarti kemarin waktu sekolah itu masa depan masih panjang, jadi santai aja. Ya gitu kayak ini kan masih lama kerja nanti. Sekarang nih jadi pikiran saya lulus mau jadi apa ya, saya harus serius nggak mau kerja. Memang betul ya, lingkungan itu bisa merubah tong sifat kayaknya ya. Karena saya rasa juga ketika saya masuk di Bandung, saya rasa kayak mungkin kalau yang tong di sini di Manokwari, tong bercanda itu istilahnya tidak ada batasan lah. Mau sampai bikin orang pada nangis, tapi nanti ujung-ujungnya dia tertawa juga begitu. Tapi ketika saya kuliah tuh, itu kayak tong banyak belajar sekali. Banyak. Baru aku ikut organisasi apa saja di UPN? Kalau organisasi, saya mungkin satu organisasi saat ini saya ikut. Saya bukan organisasi sih, lebih ke komunitas ya. Saya sekarang komunitasnya komunitas game sama komunitas futsal sih. Pokoknya semester 6 nih kan saya sudah sibuk tuh, macam sudah mulai pusing dengan kuliah. Jadi saya mau komunitas yang sesuai dengan saya punya kesukaan, game sama gitu. Tidak ada pikiran untuk jalin hubungan begitu? Hubungan maksudnya? Jalin hubungan dengan dengan beda jenis kelamin toh, tidak mungkin sama. Lebih dari teman. Sebenarnya pengen jujur kalau dibilang pengen sekali. Gue bayangkan kalau tong nongkrong bisa tinggal sama laki-laki terus tinggal nongkrong laki. Pengen sekali-sekali lihat kayak orang-orang yang kalau makan mau jalan tuh berdua sama dia teman, sama dia pacar lah. Bucin lah, pengen bucin lah sekali. Dan dia bilang tong homo lagi. Itu masa jalan berdua sama laki-laki. Bilangnya tidak ada yang nyangkut di UPN situ kan. Apalagi Jogja itu kan terkenal, banyak lah YouTuber yang dapat jodoh di Malioboro sih, itu masa kok tidak bisa tuh. Sebenarnya apa ya, saya kan selama saya kuliah saya sudah pernah pacaran toh sama orang sinilah. Jadi di kampus juga saya di kampus, cuman ya mungkin sekarang kan sudah putus. Terus lebih pikirannya kayak
susah macam mau sekarang kalau mau cari pacar bisa ya, cuman takutnya saya buru-buru cari pacar malah nanti akhir-akhirnya menyakiti salah satu atau kedua belah pihak. Tapi bukannya itu memang ini kak identitas supaya kenal kalau itu Hilmi begitu. Jangan, sudah cukup lah itu SMA sama SMA. Sekarang kuliah udah, sekarang serius lah hubungan. Jadi sekarang abang ini lagi dekat dengan siapa? Sekarang tidak ada sih. Jadi dekat sama siapa. Baru yang kemarin katanya kau bilang kau rasa cocok tuh bagaimana? Saya rasa cocok, tapi dianya udah rasa cocok ya mau bagaimana? Wah, bisa berpikiran begitu tuh. Iya toh, masalahnya mungkin saya yang terlalu berharap. Mungkin saya yang terlalu berharap sampai saya tidak jadi saya punya diri sendiri. Akhirnya ya sudah, dia merasa sudah selesai. Padahal kalau mau dibilang apa kayak cara mungkin kalau kita lihat dari secara agama lah, kan mayoritas muslim gitu ya, otomatis bisa lebih mempermudah kok peluang gitu. Tapi bisa susah juga ternyata ya. Salah. Karena kan apa ya? Namanya perasaan kan tidak bisa dipaksa loh. Mungkin orang yang tuh cocok sama dia, tapi entah rasa ada datang seperti bohong itu perasaan sendiri. Kayak gitu lah. Saya mau bilang waktu pertama kali tuh kenal tuh saya akui kok ganteng sekali, dan saya yakin perempuan mana gitu yang mau tolak kok atau tidak suka lah sama kok. Masa dari sekian banyak perempuan itu tidak ada yang nyantol di kok gitu? Ada lah, kalau dibilang nyantol mungkin ada lah, pasti ada lah. Cuman kan apa ya, ketika saya sudah dekat sama cewek itu, macam tiba-tiba pas berjalannya waktu, mungkin karena saya tidak nyalahin ceweknya, saya ngerasa kayak ini nih kayak saya punya kesalahan, karena jujurnya mungkin saya tuh masih labil lah, masih cepat bosan lah. Jadi kayak lebih baik sudahlah, untuk sekarang nih kita betul-betul kayak perbaikin saya punya diri dulu aja. Emang apa yang sering bikin kok bosan jadi? Mungkin kalau saya sendiri nih, saya tipe yang berpendapat kayak effort untuk mendapatkan itu sama seperti effort untuk melepaskan. Jadi semakin sulit semakin sulit dia, semakin sulit melepaskan dia. Nah, jadi kadang tuh saya kasih dekat sama orang, ya saya baru malam dekat nih, tiba-tiba mungkin saya bisa yang salah sih. Tiba-tiba dia mungkin dulu dia sudah baper, saya kaget tuh mungkin sepertinya dia baper ya. Terus jadi dia lama-lama kayak itu dulu ya, kayak tiba-tiba aduh kayaknya saya nggak cocok, padahal dia baik, cuma saya jahat lah. Zaman SMP udah zaman SMA ya gitu. Kalau mau ditotal kira-kira kok pacaran seberapa banyak? Apa definisi pacaran dan hilaf tuh apa? Kalau yang di atas 3 bulan yang di atas 3 bulan tuh ya kurang dari 5 lah. Lupa, yes. Itulah. Berarti kok ini lebih sering hubungan yang cepat? Iya, soalnya kan yang dulu tuh istilahnya tuh saya SMA tuh zaman kayak baru-baru tuh pacaran kan SMA. Jadi masih kaget-kaget lah. Saya punya 3 hubungan terakhir nih, termasuk hitungannya lama sih, yang sebelumnya 4 bulan, terus yang sebelumnya lagi setelah itu 1 tahun lebih sebulan, terus yang terakhir ini 11 bulan. Seorang Hilmi baru tahu pacaran waktu SMA. Macam saya tidak percaya kan? Saya SMP nih pemalu sekali kan sebenarnya. Aduh, apalagi pemalu ini yang macam goyah sekali kan, tidak yakin sekali. Jadi selama kuliah di UPN itu kau tinggal di mana? Saya tinggal di September. Kenapa kok bisa masuk di UPN? Kalau kenapa bisa masuk di UPN ya? Jadi tuh awalnya tuh saya daftar di Unipa, langsung diterima di Unipa. Saya tuh sebenarnya tidak niat kuliah. Saya tuh pengen saya pengen yang kedinasan lah. Terus
eh, tiba-tiba saya daftar. Jadi saya tuh kan tahapannya tuh saya tidak lolos SNMPTN toh. Saya langsung diberangkatkan ke Jogja buat ikut bimbel. Tapi saya ikut bimbel, saya bilang ke Pak Abi sama kawan, saya tidak mau kuliah. Saya ikut bimbel, sudah ikut bimbel buat kayak kedinasan. Jadi saya ikut bimbel ternyata buat ikut kedinasan. Nah, karena mumpung saya di Jogja terus ada SBMPTN, kira saya ikut SBMPTN. Karena dulu kan kalau tidak salah aturannya orang tuh harus pilih SBMPTN di kota ya. Apa salah satu pilihan tuh ada satu pilihan yang sesuai dengan kota ya. Iya. Ya, jadi terus di Jogja kan ada 3, PN, UGM, UNY. Saya tidak mau UGM, toh. Saya tidak mau UGM, UNY tidak sesuai dengan saya punya ada jurusan keinginan. Jadi sudah bilang ke PN aja sudah buat sekedar menemukan pilihan. Terus jurusan saya pertama maunya ini ya, cuman saya punya adik bilang sudah informatika aja. Jadi dong pasti mikirnya prospek kedepannya lah. Saya ikut itu. Saya informatika, saya ikut SBMPTN, saya ikut itu jujur saya ikut tidak ada beban nih. Jadi saya isi saja, isi. Terus yang bagian sainteknya malah saja isi sedikit kan. Kedua, terus saya pulang ke Jepura, saya tes saya balik lagi ke Jogja sambil kuliah toh. Tiba-tiba saya punya dinasan belum saya punya rezeki, jadi saya gagal. Ya sudah, akhirnya saya harus kuliah di sini. Baru yang Unifa kenapa kok tidak jadi ambil? Nah ini itu sebenarnya saya punya Umi dan saya punya Abi agak bertengkar. Dia bertengkar, saya Abi mau saya di Unifa, tapi semua saya di Unifa, biar nanti S2-nya jadi 2. Sedangkan saya punya Umi, maunya saya langsung di Jogja. Terus akhirnya saya bagus lagi dan setelah melewati beberapa pertengkaran, akhirnya saya habis Umi. Baru. Ini bukan saya pilih di sini tuh bukan saya mau. Tapi kok jalaninnya itu kayak gimana? Enjoy kah atau ada beban gitu? Nah, saya pertama kuliah semester 1 saya beban. Kalau sampai sarang buat rontok lah. Karena kan saya tidak siap buat kuliah saya tidak siap buat kuliah. Jadi saya tuh ngerasa saya bakal diterima nih karena saya nilai kedinasan ini saya nilai tinggi loh, termasuk tinggi lah. Saya paling tinggi. Jadi saya 2 minggu kuliah di sini, saya kuliah malas-malasan, tidak kerja tugas. Itulah, karena kan pengumuman keterimanya kedinasan tuh lebih agak lama tuh, banyak pas begini tiba-tiba saya ditolak dan saya harus melanjutkan di sini. Saya kaget tuh, saya harus mengejar ketertinggalan. Tiba-tiba terus saya langsung tidak siap lah, jadi saya tidak siap. Sampai ada fase di mana saya pengen menyerah tuh. Saya langsung, tapi saya minta ajarin saya teman. Saya bilang gini, maaf ya, aku kayak bodoh banget. Kalau aku minta ajar hal begini aja aku minta ngajarin. Terus saya punya teman langsung ngomong, santai lah, kita di sini sama nggak tahu. Terus pas mau UAS, saya stres sampai rambut rontok lah. Terus itu semester 1 itu. Semester 1 nih, saya curhat ke teman. Saya curhat ke teman. Cuk, gimana ya? Aku stres banget ya, aku kayak kanan banget nih. Terus tiba-tiba saya teman nih ngeluarin kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Ini Cuk, kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Semakin tinggi tekanan yang kau hadapin, dirimu tuh semakin meningkat, semakin ke-upgrade, semakin kuat lah, dia ngomong gitu. Jadi kanan yang datang tuh buat kamu semakin kuat lah. Di situ saya pegang sama teman punya kata-kata. Terus oke, akhirnya gitu tuh langsung bangkitin saya sekali lah. Sudah akhirnya saya jalanin sampai kuliah. Saya berjuang, alhamdulillah. Itu kan kata-kata motivasi sekali sih. Saya alamin juga waktu itu, waktu awal-awal masuk kuliah tuh ya kayak gimana ya, kayak saya punya tujuan juga memang kedinasan gitu. Ketika masuk di PTS itu kayak ngerasa kayak udahlah nggak ada masa depan nih. Kayak ngerasa kayak gimana gitu, kayak aneh gitu kan. Karena itu kan terbiasa dari, mungkin kalau dari saya pengalaman pribadi dari waktu SD lah, itu bisa sesuai dengan saya kemauan, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Tapi begitu masuk kuliah itu saya betul-betul terasa sekali sih kayak begini rasanya gagal. Tapi yang memang saya akui waktu tong main kemarin, saya akui memang perubahan yang ada di itu kayak saya tidak kenal Hilmi yang dulu lagi gitu. Hilmi yang kalau mau jujur ya,
saya waktu SMA itu sebenarnya agak benci dan kok. Karena kenapa? Karena kok waktu sekolah itu menurut saya kayak sok sekali gitu. Apalagi ditambah kayak ya mungkin bisa dibilang tong kelas ini ada geng-gengan lah. Terus itu tuh kayak tidak bisa dipungkiri gitu. Kayak terlihat sekali jarak antara orang dan kamu gitu. Padahal itu jujur kayak rasa kayak apa sih sok gitu. Makanya kan kadang tong sering bertengkar gitu lah. Cuman orang luar tuh selalu menganggap bahwa tong kelas ini paling solid lah. Iya, betul. Dan itu saya akui sih kok punya perubahan yang menurut saya luar biasa gitu ya. Yang saya kena itu waktu kok tong cerita-cerita mungkin kalau kau masih ingat yang kau bilang untuk teman-teman yang jurusan teknik ataupun segala macam lah. Misalnya nanti tong sudah kerja terus habis itu ada teman yang belum kerja, ayolah tong baku bantu, jangan sampai kamu saling melupakan. Itu ya mungkin kata-kata yang simple gitu semua orang bisa ucapkan, tapi kayak kena sekali gitu karena saya tidak pernah dengar dari Hilmi Haidar gitu. Soalnya apa ya, maksudnya saya tuh mikir gini, ketika tong di usia kayak bayangin aja ya kayak tong sudah masuk usia satu sudah kerja nih, usia kerja. Bayangin ada teman kayak mungkin orang ya, bayangin aja tong misal tong belum kerja tapi yang lain udah dapat kerja. Jujur pasti walaupun tong berusaha nerima tapi pasti tong ada rasa iri lah, rasa sedih. Iya itu pasti. Iya toh, itu pasti. Terus saya mikir toh, seandainya saya di fase kayak gitu pasti saya bakal sedih, apalagi sama teman-teman juga. Artinya ya tong tuh walaupun tong sekarang beda univ, tapi tong punya perjuangan tuh sama. Itu yang istilahnya tong berkompetensi secara sportif saja pasti rasa iri, apalagi tong yang lewat orang belakang ya. Itu sudah kayak saya begitu tuh ya sudah lah, makomen aja lah, kalau memang mungkin itu rezekinya dia, sudah terima ikhlas lah sebenarnya walaupun berat ya, tapi ya udah bisa ikhlas. Terus mungkin ada yang saya mau tanya, mungkin ini agak sensitif, mungkin namanya tong tidak usah sebutkan lah. Kan waktu gua kemarin di Manokwari itu mungkin bisa terlihat kayak kok itu ada marahan lah dengan tong punya teman itu tuh sebenarnya kenapa kalau boleh tahu? Oh, Pak, jujur aja kalau dibilang marahan, saya tidak marah sama dia. Saya nggak marah. Terus kalau untuk masalahnya mungkin saya juga tidak berani ini menurut pendapatnya saya dari yang saya dengar mungkin sebenarnya lebih ke salah paham dan komunikasi. Mungkin karena ya bisa dibilang kamu juga sudah jarang main kafe. Terus masing-masing mungkin sama egonya lah. Masih berpegang teguh kayak merasa dia yang paling benar dia yang paling benar atau saya paling benar. Jadi sebenarnya kayak gitu. Terus kan masalah komunikasi. Jalanin karena mau bagaimanapun namanya masalah itu pasti ada. Cuman ya ya tergantung. Masalah tuh biarpun kau hindarin bagaimana ya, masalah tuh pasti ada lah. Tergantung sekarang kau mau cara ngelewatinnya. Masalah tuh ada dan masalah tuh pasti terlewati. Tapi sekarang tuh cuma punya dua pilihan ya. Kau mau lewatin masalah dengan tong pusing-pusing, atau tong melewati masalah dengan tong tenang-tenang. Jadi kalau sudah aku dapat masalah, aku buat stres, ya aku makin stres lah. Mending ketika aku ada masalah, sudah ada setiap hal-hal yang bikin aku bahagia aku lakuin. Itu cukup memotivasi juga sih. Terus kok pernah nggak sih kayak ngerasain mungkin tadi kok sudah kasih tahu gambaran luar sih kayak mungkin kau yang terlalu berharap, cuman kayak misalnya nih kok ngejalin hubungan dengan seseorang dan di situ tuh yang kayak gimana kayak awalnya kan kok tipe orang yang ya cuman sekedar jalanin gitu kan, tapi tiba-tiba kok berubah menjadi orang yang saya pengen serius nih sama orang ini nih, ternyata orang ini malah mempermainkan kok balik gitu. Itu gimana sih cara buat kok untuk bangkit lagi? Itu sudah pasti kok akan down sekali lah, tidak mungkin tidak. Iya, apalagi kayak ngerasa kayak aduh orang ini nih bakal jadi saya punya istri, tapi tiba-tiba dia nyakitin ya. Itu tuh sebenarnya gimana itu menurut saya tong harus pilih itu tong cinta dia atau tong sayang dia.
Emang bedanya apa? Jadi kalau menurut saya, sebenarnya menurut saya orang mau berpendapat lain atau ini terserah. Kalau menurut saya itu cinta itu ketika toh ada rasa ingin memiliki, ada rasa ingin memiliki, ada rasa ingin memiliki dan ada rasa bakal sedih ketika kehilangan dia. Tapi kalau sayang itu tuh lebih ke bahagianya dia, tuh bahagianya juga. Nah, dalam hubungan yang kayak kau bilang, itu jelas tidak salah satu, itu jelas dua-duanya, cinta dan sayang. Ya, pasti akan sedih ketika dia pergi, tapi juga sayang. Juga sayang dia. Dia punya pergi begitu. Jadi menurut saya kalau ada mungkin gitu ya satu kata yang mungkin ringan di mulut tapi berat Kamu harus sadar ketika kamu sudah bukan alasan dia buat dia buat apa kamu bertahan. Anjir. Buat apa? Jadi sadar dia tuh harus menyalahkan buat dia punya bahagia. Karena kamu sayang sama dia ya. Terus mungkin ketika kamu sudah merelakan dia tapi kamu masih bisa wujudkan punya rasa cinta itu walaupun sudah tidak memiliki dia dengan bagaimana, dengan mungkin istilahnya tuh ada di belakangnya dia. Jadi kamu tidak sejajar dengan dia tapi ada di belakangnya dia. Jadi ketika dia balik ada tahu mungkin siap bantu dan ketika dia jalan ada tahu siapa yang dia. Tapi apakah kau ikhlas ketika nantinya dia menjadi, ya kalau di hubungan yang serius dia menjadi istrinya orang gitu? Ya, bagaimana ya? Kalau saya bilang ikhlas, saya tidak munafik ya. Sekarang saya sama orang. Ketika saya lihat dia menikah sama orang lain, jujur saya sakit hati lah, sakit hati pasti. Cuman ya bagaimana lagi ya? Berarti mungkin dia lebih pantas, dia laki-laki itu lebih pantas dapetin dia. Saya mungkin dulu sudah pernah dikasih kesempatan dan saya gagal. Sekarang mungkin waktunya dia untuk memulai lagi dengan orang lain. Apalagi istilahnya yang awalnya Tong sering ketemu, tiba-tiba Tong jadi kayak gimana gitu kalau ketemu itu gimana? Apakah kau yakin kau masih bisa ketemu sama dia gitu? Ya, kalau untuk sekarang mungkin ketemu masih bisa tapi gemetaran ya. Kenapa gemetaran? Ya lebih ke salting sih, lebih ke bingung harus ngapain. Emang tidak bisa seakrab kayak waktu belum ada hubungan gitu? Bisa, karena ya itu, jadi mau ketika kamu putus sama orang, ketika mungkin udah bisa sama orang, dan masih sayang itu susah buat dari tahu sendiri buat biasa. Justru orang-orang mungkin yang ini menurut saya juga ya, orang-orang yang mungkin sudah biasa ke dia mantan, mungkin perasaan mereka tidak biasa. Mungkin salah satu tips atau cara lah Hilmi lah untuk menghadapi masalah itu kayak gimana gitu? Masalah mungkin dari kisah cinta atau perkuliahan atau masalah pribadi ya, pokoknya setiap masalah lah. Jadi kalau orang nih, kalau saya pribadi itu selalu mikir gitu. Tiap keputusan yang Tom ambil pasti ada resikonya. Iya. Pasti. Dan Tom tahu resikonya kayak apa. Sekarang pilih keputusan yang Tom merasa Tom paling bisa nerima resiko itu. Hari saya lebih tahan, saya lebih pilih resiko, saya lebih pilih ini karena saya masih kuat sama resiko kayak gini, saya masih bisa makan. Itu satu ya. Nah, terus selalu saya buat sendiri, saya tuh selalu sedia plan kayak misalnya aku worst case-nya lah. Kalau paling buruk kayak gini, saya harus gimana? Sama ya terakhir ya paling pertama ya pasti saya selalu berdoa lah. Selalu berdoa kalau memang misalnya masalah ya semoga saya bisa kuat, nanti saya bisa lakukan. Sama ya jangan lupa yang paling penting ya jangan lupa senang-senang sih. Emang kau masih ingat berdoa kan? Alhamdulillah masih. Kenapa sampai kau punya mama atau kau bapak yang waktu itu bilang kau itu narkobaan?
Itu mungkin karena posisinya kan satu tidurnya pagi, terus saya jarang mandi, kan waktu itu masih masa karantina, saya tuh jarang mandi, terus rambut gondrong. Jadi saya waktu itu pas kondisi betul-betul saya lagi jeleknya lah, kantong mata, saya rambut panjang, gitu. Aku pikiran aku banget. Tapi itu ngakak sih. Makanya terus story. Karena memang kok muka itu mirip bandar narkoba. Mirip pecandu, berat badan gak naik-naik ya. Kok kan sekarang sudah nge-vape nih. Kira-kira apa saja yang kau sudah pernah coba? Sekarang ya, kalau ini cuma ngerokok sama vape sih. Kayak minum begitu belum pernah. Kalau saya sih, saya sebelum kuliah, saya ini sudah bilang ke, mungkin saya mungkin feeling orang tua ya. Waktu feeling orang tua tuh, waktu saya masih isi daftar pulang, suami itu panggil saya, suami itu panggil. Kamu bikin apa cewekmu? Tiba-tiba ngomong, kayak suami itu mancing. Saya kan kaget tau, bisa saja jarang ketemu sama cewek. Kamu bikin apa cewek? Kan saya gak pernah ketemu juga jarang, terus kalau sekali ketemu juga di tempat ramai. Nah itu, ternyata suami itu cuma mancing, biar kayak saya tiba-tiba kaget tau. Terus suami bilang, sudah banyak pengalaman, kalau bisa nanti di Jogja, jangan macam-macam lah. Saya bilang, iya, jadi saya dari dirinya sendiri mau senakal apapun saya nanti di sini, selama saya senakal apapun saya tuh nggak akan ngelakuin dua hal. Yang pertama tuh saya nggak akan konsumsi hal-hal yang haram. Kalau di Islam ya agama ya, di Islam kepercayaan kan saya nggak akan minum, saya nggak akan nyoba-nyoba yang haram lah. Sama saya nggak akan seks bebas. Itu gimana caranya kau untuk menjaga diri sampai bisa kokoh lah sampai sekarang? Karena kan bisa dibilang Jogja itu salah satu kota besar, kota pelajar, di mana godaannya itu juga paling besar gitu. Iya sih, saya sudah berapa kali saya di posisi yang kayak belum bisa lah ngelakuin, kayak misalnya minum nih, udah dialamin nih, kayak belum sudah sadarin gelas, saya bisa nolak. Iya, kalau saya gimana sama membentenginnya prinsip sih, kayak ketika saya sudah punya prinsip, saya tidak akan ngelakuin itu, saya nggak bakal. Gitu sih. Masih bisa pegang prinsip walaupun godaannya banyak ya. Iya, gitulah. Harus punya walaupun susah ya, jujur namanya itu godaan pasti ada lah. Terus gimana sih rasanya kuliah di tempat yang kok ini istilahnya waktu datang ke kampus itu tidak ada teman sama sekali kan, maksudnya yang kayak sama-sama dari Manokwari gitu. Itu gimana sih rasanya, apakah canggung atau bagaimana gitu ketika membawa diri pertama-pertama? Ini aja waktu bisa pertama di kampus di Kemenka, alhamdulillahnya tuh malah mungkin kerasa dari timur ya, dari Manokwari banyak yang mau dikenal dekat dengan saya. Gak tau kayak banyak yang mau kenal gitu, terus ya saya enjoy aja lah, saya ada teman saya, inilah saya nggak menutup diri lah ya, kalau mau berteman ayo. Terus mungkin saya tuh pernah satu titik, mungkin kan saya orangnya cerewet, saya suka kayak buat ketawa tau. Nah sampai satu titik saya tuh diajak nongkrong, tapi saya nggak mau. Terus teman ngomong, ayolah, kan saya dipanggil pacar, ayolah Cing, nggak ada kamu nggak rame. Dari situ tuh saya kayak ngerasa saya berharga, saya kayak teman. Ternyata saya hidup ini berharga juga. Ada yang masih menilai saya. Sudah akhirnya dari situ sudah. Sampai sekarang temenan sama ada orang. Jadi saya ada inilah teman. Jadi teman yang betul-betul sekarang udah sama-sama ya circle lah di Jogja. Kan Tung sering lihat lah beberapa Tung punya teman-teman yang dari Manokwari ke kota besar itu selalu ditanya dengan pertanyaan yang sama gitu. Seperti mungkin ya maaf kayak di Papua itu sudah pakai baju kah atau bagaimana gitu. Itu kok pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah lah. Terus apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan ya pasti kasih ngomong. Kan mungkin orang-orang sekarang emosi lah kalau ditanya kayak gitu tuh, ya sensitif lah kan. Iya. Kalau saya pasti saya langsung ngomong kayak lah buktinya aku dari sana kayak gini kok,
Jadi saya pertama sana tuh mereka mikirnya saya tuh orang Ambon. Terus saya dari Manokwari, saya cerita lah, saya nunjukin tuh ini teman-teman kelasku, saya nunjukin foto paspor tuh, wih banyak yang pakai jilbab ya. Oh ini di sana kayak kota biasa, ya udah normal. Berarti memang terbukti ya kalau istilahnya Indonesia ini masih minim pengetahuan lah. Stigma lah, kok juga pasti ngalamin kayak gitu lah. Kalau ngalamin ya pernah, tapi saya tidak. Mungkin saya cara balas bukan kayak kau. Kok gimana? Tapi langsung saya bilang, kamu tahu mobil Fortuner, Hilux, Pajero? Di sini kan mobil istilahnya mobil antik lah, mobil yang mahal gitu kan. Kemewahan dari seseorang itu kan bisa dilihat dari situ gitu. Tapi di sana itu nggak ada harga dirinya gitu. Di sana itu jadi angkot. Botak, dulu kan masa botak. Jadi dong tuh malah yang kayak nggak kaget kalau saya tuh dari kan dulu kan masih beranggapan semua orang nyari kokoran botak keriting. Pas sudah rambut sudah mulai panjang, rambutmu lurus ya. Belakang saya di sana tuh sebenarnya lahirnya di Sleman, saya orang ya cuman nggak bisa pantau. Malam mingguan atau apa gitu yang paling rame dipenuhi mahasiswa gitu. Apa Malioboro kah atau di mana kah? Di Lampung pasti Malioboro lah, daerah Malioboro pasti paling ramai. Kelihatan dari cara bicaranya lah. Ini orang dari Sumatera, ini dari Papua, ini dari Makassar. Berarti Malioboro itu sebenarnya bisa jadi tempat untuk cari jodoh juga ya? Bisa. Kalau buat orang malu bisa. Atau mungkin kok punya cara dekati cewek bagaimana coba? Apalagi yang di Jogja. Kalau nggak sih jujur saya kalau untuk deketin langsung kadang malu, saya tidak tahu deh. Saya pasti dekatin cewek itu ya, saya dekatin lewat IG lah. Jadi saya follow cewek itu ya, kan sama cewek. Saya nggak langsung chat. Saya lihat dulu, ini cewek ini punya kebiasaannya gimana. Saya lihat dia punya feed, saya lihat yang itu. Saya cari tahu lah. Kalau memang sekian deh. Cari tahu terus ini ceweknya suka kayak misalnya ceweknya suka kucing ya, dari pesawat suka kucing. Kau belikan kucing gitu? Hah? Iya jadi kan pas dia buat story tentang kucing, bales terus tuh mereka kucing ya gitulah. Berarti untuk cewek-cewek yang pernah dibalas sama Hilmi gara-gara kucing itu berarti ada niatan sebenarnya. Cuman mereka aja yang ini cowok fuckboy nih. Itu susah sekali. Entah kenapa ya kayak artinya sampai saya punya teman-teman di kuliah pun kayak kenapa saya tuh bisa dibilangin suka mainin cewek fuckboy, padahal saya selama kuliah pun saya baru pacaran baru sekali. Terus jadi kayak gitu lagi. Mungkin ada satu kejadian yang menunjukkan kau itu betul-betul fuckboy. Gak paham ya. Misalnya orangnya nggak terlalu kenal dekat dengan saya, tiba-tiba halah Hilmi kamu tuh emang fuckboy. Lah dari mana coba saya dibilang gitu kan? Jadi artinya dari saya kelas 3 SMA tuh pas tidak ada hubungan semuanya serius pas dia kan orang lain tuh punya gitu kayak istilahnya mantan yang paling diingat, mantan yang paling disayang. Kok itu ada nggak sih? Adalah pasti yang paling berkesan tapi kok sia-siakan atau bagaimana? Karena nggak sia-siakan sih. Menurut saya tuh jadi sebenarnya saya tuh orang yang suka atau mungkin sudah jadi pernah dia tuh punya pacar atau gebetan atau komitmen satu pada usia 17 sampai 18 tahun tuh orang yang sudah punya tempat sosial tuh. Jadi orang yang tuh anggap itu rumah. Kalau saya punya pendapat sih gitu. Jadi ketika waktu itu saya pacaran pada saat usia 17 atau 18 tahun dan sekarang sudah putus tuh, saya kayak ngerasa kayak nggak usah pacaran sama siapa kayak kemarin saya baru pacaran tapi pas baru putus malah akhirnya tuh saya ingetnya gitu. Dan itu Kamdo punya hubungan masih baik atau bagaimana? Untuk sekarang sih ini agak pribadi, cuman terakhir itu saya ungkapin kan mungkin sudah hampir 2 tahun lah. Sudah hampir 2 tahun
sudah 2 tahun lebih malahan, udah 2 tahun lebih saya putus sama dia toh. Terus satu masih sering keinget, kayaknya masih sayang lah. Ya secara langsung ke dia. Saya ngomong tuh kayak, sechat tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya ngomong, maaf ganggu. Intinya saya ngomong tuh, saya tuh masih sayang sama dia. Saya selama 2 tahun ini berusaha move on, tapi kayak kesannya saya tuh seperti bohongin saya punya diri sendiri. Dan dia merespon. Dia respon, terus dia bilang, terima kasih sudah jujur. Intinya gitu. Terus saya juga ngomong toh, sebenarnya jujur saya tuh pengen balik. Dia nggak mau balikan. Saya bilang ya udah, berarti emang balikan tuh bukan solusi terbaik, tapi saling melupakan juga bukan solusi. Emang cewek itu udah ada pacarnya atau gimana? Nggak tahu sih, untuk sekarang saya nggak tahu ya. Sekarang pada saat waktu itu tidak ada. Kayaknya nggak ada sih. Saya juga kurang tahu sih. Soalnya ya kenapa saya tiba-tiba ngomong, saya sudah tahu resikonya ketika saya ngomong itu ada 2, dia bakal kembali dekat atau dia bakal makin menjauh. Saya sudah siap, tapi saya mending terima kedua resiko itu daripada saya simpan dalam hati. Jadi kayak hati itu sudah lega sekarang lah, kayak saya sudah gak penasaran. Tapi jadi udah masih ada kayak keinginan atau kayak perasaan yang sama gitu. Kalau untuk sekarang mungkin karena saya sudah lega dan sudah ada jawaban. Ya saya juga nggak mau lah kayak stuck lah. Saya perlahan-lahan kayak berusaha untuk keep moving forward lah, terus bergerak lah, nggak mau stuck. Tapi kalau misalnya nih seandainya kamu berjodoh, apa yang kau akan rasakan? Bahagia atau bagaimana? Bersyukur, bahagia tuh pasti lah. Karena ibarat kayak gila 2 tahun, kok bayangin tuh 2 tahun susah sekali lihat satu orang ini. Tapi saya bersyukur lah. Ya saya bersyukur semuanya yang sudah terjadi lah. Walaupun waktu itu di hari terakhir dia putusin saya tuh kadang jujur saya masih nyesal ya. Yang kayak kau bilang sia-sia ini. Saya tuh masih nyesal ketika dia waktu itu kenapa ngelakuin kesalahan itu. Jadi mungkin saya nggak ngelakuin, saya masih sama dia mungkin sampai sekarang ya. Cuman di satu sisi itu saya bersyukur lah, karena kalau misalnya kayak semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya tuh. Iyalah. Kalau saya nggak ngelakuin itu, saya pasti nggak bakal berubah. Tapi mungkin saya masih jadi orang yang sama lah. Saya masih jadi orang yang emosian sama hubungan. Jadi kayak ketika dia putusin saya kayak saya dapat tampar lah. Saya kayak ditampar. Saya nggak bisa begitu. Saya harus kurangin sifat-sifat. Terus kalau untuk kau punya planning ke depan nih? Kalau planning saya jujur sudah planning nih. Kayak saya planning sih intinya ketika saya lulus, saya mau langsung kayak saya mau kerja lah, saya mau kerja. Jadi kalau ada planning, saya planning nikah di umur 26. Kenapa kau planning di umur 26 itu? Ya karena saya ngerasa kayak 26 tuh yang pas lah. Terus ya saya tuh pengen ketika saya lulus, saya tuh pengen balik ke Manokwari. Saya pengen balik ke Manokwari buat saya kerja, sama saya nemanin saya punya abi sama suami di hari tuanya dorang lah. Tuh sih kerja. Terus untuk kerjanya juga tidak harus sesuai dengan saya punya apa. Saya untuk kerja saya nggak idealis sih, saya nggak harus sesuai dengan saya punya jurusan. Kalau emang rezeki kerja tidak dengan saya punya jurusan ya tidak apa-apa. 26, tapi kalau misalnya nih ketika kau lulus terus kau diperhadapkan di dua kondisi yang berbeda tapi dijadikan satu gitu. Misalnya kau lagi merintis, kau punya karir nih. Nah, terus orang yang kau masih tidak bisa ikhlaskan kemarin tuh tiba-tiba datang gitu. Kau akan prioritaskan yang mana? Karena ya kalau dibilang ikhlas kan saya sudah ikhlas. Jadi udah ikhlas kayak gimana? Sudah ikhlas, tapi kalau misalnya kayak 2 hal ya, itu jujur saya baru menerima pertanyaan itu dan berat sih, jujur berat ya. Cuman kembali lagi saya bakal nurutin, saya bakal nanya saya punya abi sama suami ya. Karena kalau misalnya dong mau lihat saya menikah dulu, ya sudah saya bakal menikah dulu. Tapi kalau memang dong mau melihat saya kerja sukses dulu, ya udah saya bakal kerja sukses dulu. Karena untuk usia sekarang saya lebih pilih
semua apapun yang saya lakukan buat kebahagiaannya saya. Karena saya juga makin tua tuh, jadi saya nggak tahu dong usia sampai kapan lagi, semoga panjang umur. Cuman intinya saya apapun yang saya lakukan sekarang tuh buat sampai kebahagiaan orang tua. Ya tapi emang ada gitu orang tua yang kayak udahlah nak, kamu nikah aja dulu baru nanti cari kerja, kan nggak ada. Sih berarti dari ceweknya bisa kasih bisa ceweknya datang nih terus ada kerjain, saya lagi kan ya saya nanya saya bakal iya kamu tunggu nggak misal dari beberapa setahun 2 tahun lagi punya feeling kayak kira-kira kalau 1-2 tahun lagi aku masih mesti karir, nanti rumah tangga kita mungkin dalam segi materi juga bakal lebih bagus kalau kita menikah sekarang. Kasih pengertian ke ceweknya, tapi kalau ceweknya nggak bisa nerima ya udah saya bakal fokus sama karir dulu. Berarti kau sudah siap juga gitu ketika kau fokus dan kau karir, kau kehilangan dia gitu untuk selamanya mungkin? Ya sih mungkin karena kalau mungkin menurut saya mungkin ketika dia kan berarti artinya kan sudah tidak sejalan kan, jadi saya bisa berarti dia bukan tepat buat saya. Ada nggak sih kayak mungkin pengalaman atau kesalahan gitu yang pengen sekali kalau seandainya bisa dibalikan keadaan gitu, kok pengen sekali memperbaiki itu gitu, ada nggak sih pengalaman ataupun kesalahan atau hal lah yang waktu itu seharusnya tidak gitu tuh, seandainya bisa diputar lagi saya pengen ngerubah gitu? Untuk sekarang ya mungkin untuk sekarang kalau saya di keluarga sih kayaknya nggak ada ya, lebih kayak itu ke hubungan sih, lebih kayak hubungan kemarin sih masih siang dan itu kan tidak untuk kembali dan memperbaiki gitu, misalnya ada kayak kapsul waktu, kok kembali ke waktu itu dan kok memperbaiki kesalahan itu gitu. Pasti ini mungkin karena kayak kesalahan tuh mungkin saya masih rasakan kenapa saya bisa kemarin hubungan bisa berakhir karena kayak gitu. Bisa pengen rasa kayak kembali kayak saya pengen saya nih bukannya kayak kemarin saya udah mau berubah. Pengen ngejelasin gitu ya, berarti bisa dibilang cuma itu salah paham saja. Iya, itulah. Sudah berubah, terus jadi emosian. Dan mungkin untuk teman-teman yang percaya ya puji Tuhan gitu kan. Siapa tahu habis video ini tayang langsung banyak yang nge-DM, oh ya Hil, aku maafin kamu gitu kan. Terus sambung mimpi ya, Pernah gak sih kayak kau berharap dengan seseorang tapi orang itu meruntuhkan kau harapan gitu? Itu apa yang kau rasakan? Aku juga pernah tuh, sakit tuh ya, sakit gitu. Itu kalau yang saya rasa itu kayak yang saya bilang di awal tadi, saya kayak tidak pengen lagi ketemu orang itu gitu. Cuman tong ini kan cuma manusia gitu, tong mungkin bisa merencanakan seperti itu, tapi kalau waktu-waktu Tuhan malah pertemukan tong dengan dia lagi, itu yang saya tidak bisa apa-apa. Kadang ada dua sih hal tong gitu, tong mungkin dipisahkan ya. Kalau saya sih beranggapan kenapa kadang tuh tong kayak nggak logis nggak sih, kayak tong tuh kayak ngerasa cocok, sayangnya tiba-tiba masalah spill tong putus. Kadang rasa aneh tau, kayak ngerasa kayak kok aneh sih. Tapi kalau saya pernah baca itu kenapa bisa dibuat positif, karena saya pernah baca itu Tuhan mematahkan tong punya hati untuk menjauhkan tong dari orang yang salah. Terus ada yang kedua juga, mungkin ternyata dipatahin karena tong terlalu mencintai makhluk untuk melebihi Tuhan. Iya. Mungkin dua itu bisa dibilang cukup benar sih. Karena memang ketika tong suka nih sama cewek, pasti tong lebih kayak berusaha mencari tahu apa yang dia suka atau apa yang dia pengen. Padahal tong tidak pernah untuk berdoa tanya apa yang Tuhan mau gitu ya. Ya, selama tong berdoa tuh pasti tong minta yang terbaik, tuh.
ketika tong dijauhkan kan berarti simpelnya oh dia bukan yang terbaik buat orang. Ketika nanti kau punya pasangan nih Hil, otomatis kan berarti pola pikir juga yang tadinya tong masih sendiri nih berubah kan, dari yang kau senang traveling, senang main game. Ketika kau dapat yang posesif nih, gimana caranya kau ngadepin orang seperti itu? Ini sudah jadi istri atau masih pacar? Kalau seandainya masih pacar lah, istri kayaknya terlalu jauh tong bahas itu. Masih pacar sih jujur kayak gue tau model-model kayak saya kalau dapat yang posesif kayaknya susah sih kayak buat bertahan ya. Tapi memang misalnya diharuskan buat bertahan, saya pasti bakal kasih pengertian ya kayak misalnya ada posesif nih dalam hal lihat saya punya teman-teman yang cewek banyak ya pasti saya bakal ngomong kayak satu kenal dari dong jauh sebelum saya kenal kamu. Cuman kan masalahnya kalau saya pengen pacaran sama Dora kan sudah saya dekat sama Dora dari dulu. Cuman kan kenyataannya sekarang saya masih tetap teman. Itu sih. Tapi yang kayak istilahnya dia ngelarang-ngelarang kok, kayak misalnya nih kemarin di pantai, tiba-tiba kamu nggak usah gitu. Berat sih, jujur tuh berat ya. Saya pantai dan gunung tuh kayak dua itu tempat favorit saya, tempat favoritnya saya. Jadi ketika itu kayak dirampas dari saya tuh kayak aduh, saya kayaknya nggak bisa mempertahankan sih. Kalau saya nggak bisa mempertahankan. Berarti kalau misalnya ngelarang main game itu masih bisa diturutin. Main game ya, kalau untuk sekarang mungkin saya karena game, kalau sekarang saya game, saya gak kurangin game ya, jadi mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk naik gunung sama itu lebih baik putus daripada saya tidak jalan-jalan gitu. gitu sih. Gunung sama pantai kayak sudah saya kesenangan gitu. Nah, kau itu ada nggak sih tempat yang menjadi tujuan utama gitu? Mungkin kayak nanti ketika kau menikah, kau pengen di situ, atau ketika liburan, ketika kau sudah ada uang, kau pengen aja kau keluarga untuk ke situ gitu? Ada sih, mungkin pertama tuh kayak saya pengen ke sekarang, jadi saya pengen kayak ke apa yang ke Tokyo, ke Jepang lah, dan Jepangan apa pengen. Kenapa kau pengen ke sana? Ya, habis jadi nenek-nenek aja. atau kau ketemu kakek Jepang? Meninggal. Saya kesana meninggal dia. Ya, Apa yang menarik dari Jepang? ya apa ya? Jepang kalau saya ya karena kayak mungkin saya pengen lihat dong punya kota metropolitannya lah, dari segi metropolitannya tuh saya pengen Jepang. Tapi kalau dari segi pantainya saya pengen Maladewa. Saya pengen kayak Maladewa. Kalau pantai kayak satu ya, kalau pantai itu sebenarnya pantai di mana-mana sama aja sih ya. Tidak ada yang berbeda gitu menurut kau? Iya. Kalau tempat mungkin banyak gitu. Cuma saya tuh lebih pengen ketika saya tua nanti, saya pengen punya rumah kayak ibaratnya rumah panggung kayu gitu kan. Karena rumah panggung kayu di daerah jadi saya pengen buatin itu sih. Kok ada nggak sih kayak target gitu, di umur sekian saya sudah ngelakuin ini, di umur sekian saya sudah ngelakuin ini gitu? Kan belum, sekarang tuh saya berplanning rencana nikah. Jujur kalau mulai jujur-jujuran, saya baru rencana planning lulus sama pengen nikah. Saya pengen lulus sama nikah umur 26 sampai sini sampai planning. Habis itu kedepannya nanti ya kalau misalnya terjawab 26 nikah, berarti planningnya harus berdua dan kau punya istri gitu. Iya, oke. Apa ya? Tempat tuh bakal lebih bagus karena sama orang yang sayang kan? Iya benar sih, benar. Percuma tuh ke tempat ya, kayak misalnya kemarin kok ke Heha ya, kemarin kan kok ke Heha kan? Kok ke Heha, kok sendiri nih, tapi kok lihat tempatnya bagus, tapi kok lihat orang lagi pacaran berdua. Tempat yang bagus jadi fuck. Itu kayak mending kamu udah minggir sudah ya. Sama kayak di gunung ya, kan di gunung lihat kayak cowok sama cewek pasangan, ceweknya nggak kuat naik, ceweknya bantu narik dia, bantu gitu. Apaan segini, ampun. Sebenarnya yang kok pernah nggak sih kayak punya impian kayak, kalau saya kan yang belum saya terwujud nih, kalau dalam pasangan tuh kayak
ke gereja bareng pasangan gitu. Kalau ada nggak sih kayak ke masjid bareng pasangan gitu? Bareng pasangan ya. Kalau bareng pasangan mungkin foto sih, foto betul-betul yang foto berdua yang betul-betul bagus bareng pasangan kayak sekarang kayak foto-foto istilahnya foto-foto yang estetik lah bareng pasangan. Emang Sekarang kan belum pernah foto seperti itu gitu? bukan tuh kalau sama pasangan cuma fotonya selfie. Foto estetik berarti kok maunya kayak private begitu kan? Ya kayak gitulah, cuman kayak yang ya tapi nggak kayak prewed terlalu mewah kayak sederhana tapi kayak jadi satu lagi tadi kan kau bilang kak apa yang bisa lakukan kalau sama pacar ya. Satu sih saya pengen liburan bareng sama pacar. Ada yang bilang jodoh itu memang tidak dicari tapi diperjuangkan gitu. Banyak sih kalau punya itu banyak kayak pandangan orang lah. Makanya kalau saya satu lebih ke jalan satu itu satunya dulu. Walaupun kadang mungkin masih sering hilang, cuma adalah satu pikir terus supaya ketika nanti sesama pasangan bisa tidak ngulangin masalah tersebut. Bisa menjadi Hilmi versi baru gitu. Tapi tidak melupakan tumpunya, tidak menjadi orang lain. Hal apa sih yang istilahnya kayak sangat-sangat berkesan selama kau hidup gitu sampai sekarang ini yang paling tidak bisa kelupakan? Waktu saya pertama hal berkesan nih, jujur selama saya liburan kemarin sama aku sama yang lain Kenapa? Karena gue bayangin itu SMA tuh masih egois banget, masih geng-gengan. Ketika kita sudah kuliah kan betul-betul kan ngerasa nggak sih semua orang berubah, termasuk gue tuh ada kan punya anak itu sudah berubah, sudah kayak dulu, sudah kayak tuh sudah makin loyal sama teman-teman, sudah kayak motor tuh nggak bisa kan beban kayak gitu kan. Emang saya dulu itu terkenal seperti apa ya? Pasti pas marah-marah ya kesian lah. Ada beberapa kejadian yang bikin saya sedih saja sih. Ketika si A mengalami ini, semua pada aktif gitu. Iya. Malah kayak ya udah gitu, bukan siapa-siapanya saya gitu, kayak merasa tidak memiliki gitu. Nah, itu juga Jir. Kalau kemarin Jir juga saya tahu sih yang aku maksud kayak gimana ya. Saya juga saya agak kaget. Sejujurnya saya bisa kaget. Saya dengar beritanya juga saya kaget. Terus gini ya mau gimana lagi sih? Ya tidak bisa pikirin lah mungkin karena Tom tidak sudah mungkin sudah jauh seperti itu. Saya tuh tidak bisa nyalahin Tom ya diri sendiri juga. Tom bukan siapa, Tom bukan dewa yang semua tuh harus Tom rangkul. Tidak bisa, Tom juga manusia yang pasti Tom pilih teman yang memang Tom nyaman sama orang. Iya. Tom tidak bisa kayak semua mau Tom rangkul, semua mau Tom kayak tidak bisa. Dan walaupun memang disesali, tapi ya gitu. Dan yang saya rasa kayak ada beberapa kata-kata yang saya pernah baca, semakin tong dewasa atau semakin tong besar, itu tuh teman, yang namanya teman itu bukan semakin banyak, justru teman itu semakin sedikit gitu. Malah yang bisa dibilang sahabat yang akhirnya muncul gitu. Kalau teman itu rata-rata datang ketika tong sukses. Iya sih benar sih. Jadi ketika semakin dewasa kita memikirkan kualitas dibanding kuantitas. Dan kau setuju kan tidak kalau misalnya orang bilang ya udah Hil, fokus aja dulu buat karirmu gini-gini, nanti juga ketika kamu sukses pasti banyak cewek yang datang ke kamu gitu. Kau setuju kan tidak? Kalau saya secara pribadi saya rasa kayak ngapain dia datang ketika saya sukses gitu, berarti ketika nanti saya jatuh itu bagaimana gitu. Kalau untuk saya sih sebenarnya saya tidak setuju, tapi realitanya memang banyak yang seperti itu. Tapi saya pribadi pun kenapa tong harus tunggu tong sukses dulu? Kalau tong sebentar tong masih kritis, tong masih bisa berjuang buat cari orang gitu.
tapi kan karena memang rata-rata Iya. gitu. Tidak bisa dipungkirin sih, tidak bisa dipungkirin. Dan Tong juga tidak bisa menyalahkannya, Tong tidak bisa menyalahkan karena namanya orang pasti pengen pastilah. Tapi Tong bakal jadi laki-laki yang di wanita yang tepat gitu. Ya. Tong tuh tidak pernah sempurna di mata perempuan, tapi Tong bakal jadi laki-laki yang tepat di perempuan yang tepat juga. Kayak ngapain gitu ketika saya sukses, kok mau datang lagi gitu. Kemarin waktu saya susah, kenapa kok tidak datang gitu. Malah kok datang ketika saya sudah siap semuanya nih. Kalau saya pribadi saya kadang memaklumi ini. Saya juga kadang saya lihat ini track-track orang saya juga kalau sukses amin. Bisa banyak kadang juga nggak langsung terima saya juga suka. Sama halnya kayak gini sih, mereka tidak bisa jawabin cewek. Sama kayak yang misalnya cewek datang ke orang, cewek nemenin Tong dari nol, terus ketika Tong sukses Tong mendapat cewek lain. Ada kan banyak gitu kan? Banyak. Sebenarnya kembali ke diri pribadi masing-masing sih.